sholat maghrib. Ketika seorang hamba dalam berusia 40 tahun, lalu dalam usia 40 tahun itu dia belum juga mengenal akan dirinya dan mengenal pula akan Tuhannya. Kemudian dia tidak pandai bersyukur dan patuh melakukan amal soleh kepada Allah. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang sangat disesalkan. Karena Nabi Bapak Ibu usia 40 tahun itu sudah menjadi Rasul. Umur 51 tahun beliau itu sudah mendapatkan gelar Habibullah atau Rasul. Jadi kalau kita sudah berusia 40 tahun, tidak mengenal diri dan tidak pula mengenal Allah, tak pandai bersyukur dan tak mau pula melakukan amal soleh, nah ini yang sangat kita sesalkan dan kita sayang. Makanya kami sindir kita ini. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya, kata kami apa? Maka kharajan nafasin bighairi zikrillah fahwal main kal hayawan dunal baqarah wal khinzir. Barang siapa yang napas yang keluar masuk, napas yang turun naik ya, pada hidung ini, lalu dia tidak ingat Allah, ya, tidak ingat dia akan Allah, maka taubatnya kata Nabi dia itu adalah sama seperti makan. Bagaimana ibadah mereka kalau mereka itu beribadah? Ibadah mereka kalau mereka beribadah adalah ibadah yang tidak diterima. Kenapa la sholata illa bi ma'rifatillah? Tidak sah sholat, tidak sah ibadah kalau kita tidak mengenal. Maka kenalnya Allah itu yang telah menciptakan dan menjadikan akan diri kita. Jadi kalau kita diperintahkan Allah untuk menyembah dirinya, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, maka kenalilah diri kita. Kenali diri kita ini yang menciptakan siapa diri kita. Kalau kita sudah kenal akan diri kita, insya Allah kita pasti mengenal Allah. Inilah yang Allah pertanyakan kepada kita dan Allah beri jawaban itu kita sendiri atas pertanyaan. Apa kata Allah? Ini dalam surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu. Maka hendaklah setiap manusia, setiap insan, setiap diri kita ini memperhatikan, memikirkan, memahami, menitik mimma khuliqa, dari apa dirinya itu diciptakan, dari mana asal usul kejadian kita ini mesti dipikirkan kata Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, supaya nanti penyembahan kita kepada Allah itu betul-betul penyembahan yang nyata, bukan penyembahan yang semu, bukan penyembahan yang berpura-pura, tapi betul-betul penyembahan yang nyata. Ya ayuhan nasyukudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia, sembah Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan dan menjadikan dirimu. Makanya Allah mengajar kita berpikir. Makanya dalam setiap manusia itu memikirkan, memahami dari apa dirinya itu diciptakan, apa asal usulnya. Kata Allah apa? Khuliqa mimma dafiq. Diciptakan dirimu itu mimma dafiq, dari air yang terpancar. Dari yang terpancar Bapak Ibu.
Masya Allah, curhat. Dari mana asal air yang terpancar itu? Ya khruju min baini sulbi wal kara'ib. Air yang terpancar itu adalah air yang keluar dari antara sulbi dan kara'ib, dari ayah dan ibu. Sulbi wal kara'ib. Nah, kita lihat, kita kaji sulbi kara'ib. Sulbi ini adalah Adam. Kita kaji Adam. Kara'ib ini Hawa. Dari Adam dan Hawa itulah terzahirnya namanya insan, terjadinya namanya manusia ini. Dari sulbi, ya, dan kara'ib ini terbagi lagi Bapak Ibu. Kita lihat kara'ib. Nah, kara'ib ini kan Hawa. Hawa inilah mazi. Nah, ya, mani dan mazi. Jadi daripada Hawa, daripada ibu yang disebut kara'ib itu, asal kejadian kita itu dua, wadi dan mazi. Sedangkan sulbi dari agama ini juga dua juga, namanya mani dan mahika. Mani, mahika. Tadi lagi dari kara'ib yang Hawa, yaitu wadi dan mazi. Ini akan terbagilah namanya bulu kulit. Bulu kulit, mazi, urat, darah daging. Jadi bulu kulit, darah daging itu daripada ibu yang disebut namanya kara'ib. Asalnya wadi dan mazi. Inilah hubungan anak dengan ibu, ya, hubungan anak dengan ibu kita. Yang kedua yang namanya sulbi itu Adam, ya, ayah kita itu. Nah, ini asal kejadian kita itu mani dan mahika. Yang dibawa oleh Adam itu mani dan mahika. Mani ini akan menjadi urat-urat pada kita, urat dan tulang. Sedangkan mahika ini menjadi otak dan sendi. Kalau sumsum, urat, tulang, otak, sendi, kalau sumsum, ini dari kejadian Adam, sulbi, yang disebut ayah, asalnya adalah mani dan mahika. Ini turunan kita, asal kita. Ini mesti kita tahu apa itu? Hubungan kita dengan ayah, hubungan kita dengan ibu, yang mana yang dari ayah, yang mana dari ibu. Makanya dikatakan dari ayah dan ibu. Inilah bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak dan sendi. Kalau kita tidak tahu asal kejadian kita, yaitu Adam dan Hawa, lalu kita lanjutkan terus. Lalu Adam asal kejadiannya dari mana? Hawa bagaimana pula asal kejadiannya? Hawa ini ada bapaknya, nah, suaminya ada ya, ibunya. Hawa ini yang menjadi ayahnya adalah Adam langsung, yang menjadi ibunya juga adalah Adam. Dan yang menjadi suaminya juga sekaligus adalah Adam. Makanya Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuknya Adam. Disitulah dikatakan kata Adam, wahai Hawa, engkau adalah belahan jiwa. Kenapa Adam bilang Hawa itu belahan jiwa? Karena Hawa itu asalnya daripada keinginan Adam itu. Lalu apa kata Hawa? Bahwa Adam itu adalah jantung hati.
Satu dia orang itu. Nah, ini yang awal. Lalu Adamnya lagi. Adam ini asal kejadiannya daripada nur. Ya, Adam asalnya daripada nur. Ini disebut namanya nur. Karena dia asalnya kejadian daripada nur, maka anasir Adam itu terdiri daripada 4 juga, yaitu tanah, air, angin. Tanah, air, angin, api ini anasir Adam yang kita jadikan daripada nur. Tanah ini yang daripada Adam itu yang menjadi daging, kulit daging. Sedangkan air ini yang menjadi tulang, angin ini yang menjadi urat, dan api ini yang menjadi darah. Maka tanah yang menjadi daging itu, ini namanya adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Sedangkan air yang menjadi tulang namanya adalah Al-Muhyun. Angin yang jadi urat namanya Al-Qawi. Sedangkan api yang di darat namanya adalah Al-Azam. Ini aku. Kalau kita sudah mengenal kejadian kita, yaitu daripada Adam, kejadian Adam karena air, angin, dan api, ya. Lalu kejadian Adam yang dari Muhammad itu asalnya dari mana? Kan Adam asalnya daripada Muhammad karena air, angin, dan api. Maksudnya apa? Asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada nur. Ini dikatakan minyak suwahidah. Kau minyak suwahidah, minyak suwahidah, jiwa yang satu. Kalau diambil jiwa yang satu, bahwa asal kita itu dari Adam dan Hawa. Itu maksudnya Hawa daripada Adam. Ini kakek nenek buyut kita namanya. Asal kejadian manusia itu Adam dan Hawa. Kalau tak ada Adam dan Hawa akan saya manusia. Ini minyak suwahidah. Jika kita dikatakan asal kejadian Adam dan Hawa itu daripada Muhammad, hanya minyak suwahidah, diri yang satu. Muhammad itu. Makanya dikatakan inna Allah khalaqa qabla asya nurun nabiyyun min nurihi. Sesungguhnya yang awal mula diciptakan sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya aras, sebelum kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya makhluk, yang mula pertama kali dijadikan Allah adalah Nur Muhammad. Jadi kalau kita rindu, mestinya Bapak Ibu kita semua rindunya sebagai saudara rindunya kepada Nur kita. Karena saudara itu dijadikan daripada Nur. Nur Muhammad. Nur Muhammad ini asalnya dari mana? Nur Allah. Asalnya daripada Nur Allah. Kalau asalnya daripada Nur Allah, maka asal kejadian Nur Muhammad itu juga 4. Wujud, ilmu, nur, dan syukur. Wujud itu artinya ada. Itu adalah zat. Ilmu tahu artinya itu adalah sifat. Nur terang artinya itu adalah asma. Syukur
mendefinisikan itu adalah afal. Jadi rupanya Nabi Muhammad Bapak Ibu asalnya daripada Allah, wujud ilmu dan syukur. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita daripada Adam daripada Muhammad daripada Allah, maka simpulnya apa? Bahwa diri kita ini sebenarnya adalah tajali. Di bahasa Arabnya tajali. Bahasa kitanya kenyataan, perwujudan, penampakan daripada Allah. Jadi kalau kita ingin melihat tajali Allah, perwujudan Allah, kalau diulang untuk melihat penampakan dan perwujudan Allah, lihatlah kepada Muhammad. Betul? Untuk melihat Allah, lihat kepada Muhammad. Untuk memandang Muhammad, pandanglah kepada Adam nih. Memandang Muhammad, pandang kepada Adam. Untuk memandang Adam, pandanglah kepada insan. Ini insan, manusia. Jadi kenyataan Allah jangan pada Muhammad, kenyataan Muhammad jangan pada Adam, kenyataan Adam pada insan. Nah, siapa insan? Al-insan sirri wa ana sirru. Insan itu kata Allah adalah rahasia diriku. Al-insan sirri wa ana sirru. Insan adalah rahasiaku dan akulah yang rahasia insan itu sebenarnya. Wallahu sirri wa ana sirru. Allah rahasia diriku dan diriku rahasia Allah. Rupanya untuk mencari, menemui akan diri yang sejati yang namanya Allah, pandang, lihat diri kepada diri surang-surang. Jadi kalau udah bagus pemahaman kita, udah sempurna pemahaman kita, udah sempurna pengenalan diri kita, disitulah ibadah itu yang benar. Ibadah tidak lagi berkhayal. Ibadah yang sudah nyata kezahiran Allah pada diri surang-surang Allah. Dan jadilah namanya zuhud. Zuhud itu nikmat. Nikmat Allah. Sini mandangnya. Ya, di sini diri sendiri ini kenyataan kezahiran Allah. Makanya di dalam ilmu hakikatnya waktu takbir tadi ya sudah nampak, sudah kita saksikan, sudah kita pandang Allah. Jadi kalau Allah nampak lalu kalau jali Allah itu jangan kita lihat dulu. Itulah yang terjadi pada Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika sudah dimasukkan nur ke dalam dirinya, udah bergerak Adam itu, udah ada hidup ayatnya itu, disitulah Adam melihat kebesaran Allah pada dirinya. Ya, ketika Adam sudah melihat kebesaran Allah pada dirinya, disitulah awal mula Adam mengatakan Allah. Ini yang disebut namanya ilmu fanabilah. Fanabilah itu artinya apa itu? Lenyapkan sekalian alam dalam pandangan hati. Ya, nyatakan Allah dan segala yang wujud. Jadi hilang alam dalam pandangan diri kita, hilanglah diri kita dalam diri kita. Kalau sudah hilang alam dan diri kita, maka yang nampak yang wujud hanya Allah semata-mata. Maka jatuhkanlah pandang kepada yang satu. Ketika sudah hilang alam dan hilang diri kita, maka nyatalah Allah yang bersifat itu. Qiyamu bi nafsihi. Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada diri siapa-siapa. Kalau Allah cuma yang berdiri dengan dirinya sendiri, maka yang menyembah, yang memuji itu
dia adalah dirinya sendiri. Wa ya'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah diriku sendiri, aku yang memuji diriku sendiri, inilah jalan yang benar. Makanya di situ ya mutakal wahda namanya. Allah berkata untuk dirinya sendiri. Jadi yang sholat itu zikri, as-sholatu, as-sholatu zikri. Sholat itu ingat aku, itu ternyata zikri itu nama daripada Allah. Kalau zikri itu nama Allah, maka yang sholat itu siapa tuh? Ya umatnya si zikri itu. Nggak ada siapa yang sholat lagi itu. Makanya kalau kita paham itu, udah sampai puncak makrifat kita, kalau di sana boleh disebut-sebutkan lagi. Maka Allah, Allah. Siapa yang telah mengenal Allah, maka dialah Allah itu. Cuma dipahami saja, disadari saja, ya bahwa Allah cuma yang untuk kita bicarakan. Mungkin ini Bapak Ibu kajian kita malam ini. Ya, itu saja. Tapi kalau masalah